bisa. Yang telah kalian tempelkan satu persatu di sini, kita sempurnakan menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke? Nah, keyakinan kelas ini yang akan menjadi aturan atau kesepakatan yang kita yakini bahwa kita bisa melakukannya. Yakin semuanya bisa melakukannya? Ya. Ini adalah perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu identik, kalau kita langgar berarti ada konsekuensinya. Ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas ini memang menjadi keyakinan kita bahwa kita bisa untuk melakukannya. Kesepakatan antara ibu dengan kalian. Oke, paham? Terima kasih untuk keyakinan kelas yang telah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Ibu. Kita minta maaf. Juga pernah melakukan kesalahan, tapi ibu tidak mencari siapa yang salah. Namun di sini kita akan mencari solusi dari permasalahan ini. Atika pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Coba ceritakan sama ibu. Saya keasikan bermain bersama teman sebelum jalan ke kantin. Jadi saat saya makan dan minum, dia sudah hampir berbunyi. Makanya saya terlambat. Seperti itu. Bermain bersama teman itu tentu menyenangkan. Kita senang kan? Namun kira-kira adakah solusi yang Atika dapat lakukan? Bisa bermain bersama teman, jajan di kantin, tapi tidak terlambat masuk ke kelas. Ya, Bu. Jadi saya dapat bisa membagi waktu dengan bijak. Kira-kira kapan anak bisa memulai untuk melakukannya? Mulai besok, Ibu, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Nah, siap juga dengan kebiasaan kita buat. Masih, Bu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang terkait dengan ini? Disiplin dan menghargai waktu. Bagus sekali. Jadi selanjutnya Atika ingin menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin bisa lebih menghargai waktu, diri sendiri, guru, dan selalu tepat waktu. Dan aku yakin anakku dapat menjalankan diri dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan baik. Kita boleh kembali bermain. Baik, Ibu, terima kasih. Atika, tadi Ibu mendapatkan laporan dari kakak kelas. Katanya Atika bertengkar ya dengan Raisa. Iya, Ibu, karena tadi saya sempat emosi, Bu. Kenapa Atika sampai emosi dan bertengkar? Karena Raisa terus menerus mencontek hasil tugas saya, Bu. Oh begitu ya nak, wajarlah kalau sampai marah dan emosi. Kalau ibu ada di posisinya Atika, ibu mungkin saja akan merasa kesal dan juga marah. Lalu apa yang Atika lakukan terhadap Raisa? Saya marah-marah dengan Raisa, Bu. Saya menghina dan tanpa saya sadar saya memukulnya. Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu karena ada dasarnya kan? Ya, Bu. Masa saya sudah berusaha menyelesaikan soal dan tugas. Dia malah seenaknya mencontek tugas saya dan saya, Bu. Kita wajarlah kalau anak marah karena tidak rela pekerjaannya dicontoh begitu saja dengan Raisa. Ibu sangat menghargai perbuatan kamu dan tidak bertindak lebih buruk dari itu. Misalnya mungkin memukul Raisa. Sekarang coba anakku pikirkan, marah dengan memukul meja, apakah tindakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat dan sepakati bersama? Tidak, Bu. Terus menurut anakku keyakinan kelas apa yang tidak sesuai atau yang dilanggar?
saling menghargai dan menghormati antar teman, Bu. Menurut kamu, saling menghargai antar teman itu sesuatu yang penting atau tidak? Ya, Bu, penting. Baiklah, kalau menurut anakku itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar, Bu. Apakah anakku akan berusaha memperbaiki kesalahan ini? Saya bersedia, Bu. Nah, apa yang anakku nantinya akan lakukan terhadap masalah ini? Harus lebih bersabar dan menahan amarah saya, Ibu. Kalau ada teman yang mengancam, saya akan melaporkan kepada guru atau wali kelas saya, Bu. Baiklah nak, tepat sekali tindakanmu. Tetap semangat anakku Atifa. Sekarang Atifa bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan keselamatan hingga bisa berkumpul di tempat yang istimewa ini, yaitu sekolah dari kita yang tercinta, guna melaksanakan pelimpasan yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak dalam pekan ini, yaitu modul 1.4. Jadi diseminasi menunjukkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Dan dalam modul yang saya berikan, kalau salah menunjukkan dan bisa kita Rasulullah Muhammad SAW. Aku dulu pertama-tama saya ucapkan yang namanya terima kasih atas kesempatannya. Selamat waktunya di diseminasi kali ini. Jadi insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penjelasan materi dari program kali ini yaitu menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah. Jadi ini adalah materi yang kami dapatkan pada saat di pendidikan guru penggerak modul materi kali ini, menumbuhkan budaya positif. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, jadi pengelolaan materi ini, materi modul ini kami diajarkan tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan institusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, lima posisi kontrol, dan strategi dan eksekusi. Tentunya yang sudah didapatkan terlebih dahulu oleh rekan kita saya Yudi dan SPD yang dalam tahun saya mengikuti program guru penggerak yang angkatan 9. Jadi mungkin beliau sudah lebih dulu memahami tentang materi ini. Mungkin juga ada keperluan nantinya bisa
Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi terkadang juga kita dibuat murid merasa bersalah, menggunakan kritik dan merasa bersalah. Jadi kritik dengan kata-kata yang mungkin membuat ibu murid merasa bersalah juga dari sini dinamakan surat tepat menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa mengundurkan diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terkadang tidak halus suara tapi negatif kita saja kadang tidak seperti itu kan lewat. Sehingga diperlukan perubahan paradigma atau perubahan pemikiran, perubahan paradigma berpikir dari stimulus respon menuju pada teori kontrol seperti pada tabel berikut. Jadi di sini ada tabel perbedaan stimulus respon. Yang kalau stimulus respon itu realitanya menurut kita itu kebutuhan kita sama. Padahal kalau menurut teori kontrol realitanya kita itu berbeda, kebutuhan kita berbeda-beda termasuk siswa. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda termasuk siswa. Kita mungkin melihat gambaran yang berbeda juga dengan siswa. Kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Dikarenakan kita tidak sadar tidak memaksakan siswa untuk berpandangan sama dengan sesuatu itu dengan pandangan siswa. Kemudian perilaku melihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sesuatu yang itu bukan sesuatu kesalahan, tapi ada tujuannya pasti anak-anak itu melakukan kesalahan tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan tidak ada sebenarnya orang yang bisa mengontrol diri selain diri sendiri. Begitu juga siswa. Kecuali kalau kita mengizinkan orang itu mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Karena kita tidak sadar karena itu, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan hubungan tidak gagal. Boleh berpikir memang atau kalah, boleh berpikir menang atau kalah. Jadi boleh berpikir ini perbedaannya stimulus respon yang mungkin sering sekali dilakukan termasuk diri saya sendiri dibandingkan dengan teori kontrol ini. Jadi disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri dan dapat membuat seseorang menggali potensi dan mengontrol dirinya untuk memilih tindakan yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan universal sehingga dapat mencapai tujuan dunia yang diinginkan. Teori kontrol menjelaskan bahwa segala tindakan manusia memiliki tujuan. Maka dari itu, pemain tujuan dengan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar memunculkan motivasi intrinsik sehingga seorang termotivasi untuk mencapai tujuan yang mulia. Jadi di sini diajarkan bahwa setiap apa yang kita lakukan, baik itu sesuatu yang mungkin dinilai baik atau buruk, pasti ada tujuan dan mungkin dilakukan dari usaha yang lebih juga dengan anak-anak. Teori motivasi hubungan mengatakan konsistensi dan distribusi. Teori motivasi itu menghindari ketidaknyamanan, hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai dari orang lain, menghargai diri sendiri dengan nilai yang berbeda. Jadi sebenarnya bahwa itu berbeda. Di pendidikan berbeda itu mungkin tidak lagi dengan hukuman yang mungkin mayoritas masih kita lakukan, termasuk saya pribadi. Jadi menghindari, kemudian mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi meminimalisir membuat anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena mendapatkan imbalan. Jadi kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang berbeda. Jadi tidak usah anak-anak itu melakukan itu karena kemauannya sendiri.
bagaimana kita kalau seperti itu apa yang kita lakukan jika untuk memperbaiki itu untuk sebenarnya restitusi. Jadi diajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dan bertanggung jawab dari bertanggung jawab tentang hidup perbuatannya.
Rahmani, siswa kelas 5 di UPTD SD Negeri 24 Parepare. Nama saya Ali Farislan, siswa kelas 5 di UPTD SD Negeri 24 Parepare. Nama saya Nurkaila Azahra, siswa kelas 5 di UPTD SD Negeri 24 Parepare. Nama saya Andi Muhammad Tabik Noval, siswa kelas 5 di UPTD SD Negeri 24 Parepare. Nama saya Rio Febrian, siswa kelas 5 di UPTD SD Negeri 24 Parepare. Nama saya Muhammad Rabiul Izza, siswa kelas 5 di UPTD SD Negeri 24 Kota Parepare. Senang sekali, sangat seru, sangat seru, senang sekali, sangat bersemangat, sangat bersemangat. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, karena dapat membuat kita menghargai orang lain. Karena dapat membuat kita menghargai orang lain. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat membuat kita lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Nurmadina, kelas 6 dari UPTD SD Negeri 24 Parepare. Tanggapan saya setelah berdiskusi dengan Ibu Nur Rahma SPDI. Saya sangat senang karena telah menemukan solusi dari masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, siswa kelas 6 di UPTD SD Negeri 24 Parepare. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Ibu Nur Rahma SPDI. Saya dapat mengendalikan amarah saya, terutama amarah kepada teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.